sumur minyak dan gas. Untuk itu, perlu kita mengumpulkan sebanyak mungkin informasi di setiap langkah-langkah tersebut untuk menentukan apakah masuk akal atau tidak untuk melanjutkan pengeboran dan pencatatan sumur tersebut. Kita harus mengetahui apa sih itu Warline Logging. Nah teman-teman, Warline Logging merupakan kegiatan pencatatan, perekaman, pencatatan data kualitatif atau perhitungan, kemudian kegiatan untuk mengevaluasi yang dilakukan di dalam sumur minyak dan gas. Nah teman-teman, tujuan dari kegiatan ini untuk mendapatkan wawasan yang berharga serta informasi yang berada di dalam permukaan tanah, entah itu untuk mengetahui sifat-sifat fisik formasi atau untuk mengetahui luasnya, kedalamannya, terus mengetahui material-material apa saja yang terdapat di dalam lapisan-lapisan bawah tanah. Nah, selain itu yang terpenting untuk mengetahui apakah di dalam sumur tersebut ada reservoir hidrokarbon atau tidak, karena tujuan utama pengeboran ini untuk mengambil reservoir hidrokarbonnya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah lubang sumur telah dibor dengan kedalaman sesuai yang target diinginkan, kemudian kru peralatan khusus bawah permukaan merakit probe. Probe ini merupakan beberapa alat log yang berbeda yang dihubungkan secara bersama. Menggunakan berbagai teknik, setiap alat menentukan pengukuran yang berbeda-beda terhadap sifat batuan dan sifat fluida di dalam permukaan bawah tanah. Setelah alat log tersebut turun ke dalam lubang sumur, kegiatan ini harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, membutuhkan ketelitian yang tinggi. Karena apa? Karena kegiatan ini direkam oleh kru pencatatan sumur dan ahli-ahli geologis. Kemudian sekarang waktunya untuk alat-alat tersebut diangkat kembali dari lubang sumur. Nah, alat-alat tersebut diaktifkan oleh komputer yang berada di permukaan atau di surface. Di surface ini akan menghasilkan grafik yang disebut dengan well log. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai paparan atau gambaran besar mengenai Warline Logging. Nah, untuk itu saya akan berbicara mengenai apa sih alat-alat log tersebut, apa sih log-lognya, dan ada berapa macam saja log-log tersebut. Nah teman-teman, kita mulai dari gamma ray log atau disebut dengan GR. Nah, log ini merupakan log yang bertujuan untuk mengukur total sinar gamma dalam satuan API. Nah, satuan API ini merupakan satuan yang distandarisasi oleh American Petroleum Institute. Umum pembacaan API yang tinggi menunjukkan serpihan, dan pembacaan API yang rendah menunjukkan formasi seperti batu pasir, batu kapur. Nah teman-teman, log spektra yang lebih tinggi menunjukkan konsentrasi thorium dan uranium ditampilkan dalam bagian per juta, sementara kalium ditampilkan dalam persentase. Rasio unsur-unsur pada log spektral ini menunjukkan lingkungan pengendapan dan karakteristik lain dari pembentukan. Contohnya termasuk thorium terhadap uranium, di mana tingkat tinggi ditemukan di lingkungan pengendapan pengoksidasi kontinental, sementara itu tingkat rendah ditemukan dalam lingkungan reduksi laut. Nah teman-teman, perbandingan yang lain yang dianalisis thorium terhadap kalium yang berguna dalam menginterpretasi jenis lempung mulai dari karolite dengan kandungan thorium yang begitu tinggi. Rasio ini dipengaruhi oleh konsentrasi feldspaar yang sangat tinggi. Secara keseluruhan, logam mare memiliki sedikit respon terhadap cairan karbonat sehingga menjadikan metode ini paling efektif untuk menangani dan menyelidiki litologi di dalam permukaan bawah tanah. Spontaneous Potential Log atau SP log. Nah, teman-teman, SP log ini mengukur perbedaan potensial listrik antara formasi dan cairan lubang bor. Log ini terutama digunakan untuk formasi permeabel dan untuk mengidentifikasi formasi yang mengandung serpihan dan formasi bersih seperti formasi batu pasir dan formasi karbonat. SP log ini dihasilkan oleh fenomena elektrokimia dan elektrokinetik yang disebabkan oleh perbedaan salinitas filtrat lumpur pengeboran dan air formasi. Perbedaan ini menciptakan arus listrik yang direkam sebagai defleksi pada log. Interval serpi biasanya menunjukkan garis dasar yang konsisten, sementara formasi permeabel menyebabkan defleksi. Defleksi ini bernilai negatif jika salinitas air formasi ini bernilai lebih tinggi daripada salinitas filtrat lumpur, dan bernilai positif jika sebaliknya. Masuk pada log berikutnya yaitu neutron porosity. Nah teman-teman, neutron porosity ini merupakan log yang mencatat hasil rekaman dari atom hidrogen tabrakan ke dalam formasi dalam hitungan
per second. Nah teman-teman, dengan hitungan detik kalibrasi dan koreksi log modern dapat diterjemahkan ke dalam pembacaan porositas. Pembacaan gas yang menunjukkan porositas yang lebih rendah dan safety atau shell menunjukkan porositas yang lebih tinggi. Teman-teman, apabila kita kombinasikan log, menggabungkan log neutron dan log densitas merupakan hal umum yang dilakukan untuk mendapatkan pembacaan yang lebih akurat, teman-teman. Jenis log berikutnya yang bernama sonic log. Nah teman-teman, sonic log ini menggunakan gelombang suara untuk mengukur porositas. Jadi di sini gelombang suara ini sangat penting ya teman-teman. Waktu yang dibutuhkan untuk gelombang suara bergerak melalui batuan tergantung pada jenis batuan dan porositasnya dalam satuan mikrosecond per feet. Berkisar antara 40 sampai 140 mikrosecond per feet, teman. Waktu tempuh yang lebih lama biasanya mengindikasikan porositas yang lebih tinggi, teman-teman, karena suara bergerak lebih lambat melalui cairan di dalam pori-pori. Estimasi waktu transit rata-rata untuk formasi yang tidak didapatkan tercantum dalam tabel yang ditunjukkan pada layar di atas ya. Log sonic ini efektif untuk batuan yang terkonsolidasi, namun terdapat mendeteksi rekahan atau porositas sekunder, teman-teman ya. Log resistivity ini mengukur tingkat resistivitas yang dangkal maupun yang sedang bahkan yang dalam dengan pengukuran dalam bentuk ovometer di sekitar lubang bor. Nah, nilai resistivitas yang ditunjukkan pada tabel merupakan nilai resistivitas yang relatif, teman-teman. Pada layar di atas terdapat persamaan. Ini disebut dengan persamaan arti, di mana persamaan ini dapat menghitung saturasi air atau SW dan porositas secara langsung. Fungsi log resistivitas ini apa sih? Nah, fungsi log resistivitas ini untuk mengukur seberapa baik sih batuan menahan arus listrik, karena ini membantu para ahli geologis mengidentifikasi cairan apa saja yang ada dalam batuan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa air itu kan sebagai konduktor yang baik, jadi air ini dapat menurunkan resistivitas. Kemudian sedangkan minyak dan gas ini sebagai material padat, di mana ini menunjukkan resistivitas yang tinggi, teman-teman. Jadi perlu diingat, air dapat menurunkan resistivitas, kemudian gas dan minyak dapat menaikkan nilai resistivitasnya. Berikut ini merupakan density log atau densitas log. Densitas log ini berfungsi untuk memantau sinar gamma yang mampu melewati formasi dalam hitungan per second atau per detik. Log density ini merupakan metode pengukuran kepadatan elektron yang berkorelasi kuat dengan densitas formasi, teman-teman. Teman-teman, bisa dilihat di layar yang di atas bahwa pengukuran ini secara tidak langsung diubah menjadi gram per centimeter kubik. Nah, densitas log ini berguna untuk mengukur seberapa padatnya batuan untuk memancarkan sinar gamanya ke dalam formasi. Sinyal yang dipantulkan tadi menunjukkan kepadatan batuan. Kemudian sinar tersebutlah yang dapat membantu untuk menghitung porositas. Pembacaan dengan densitas yang rendah ini menunjukkan adanya pori-pori yang berisi gas. Sementara densitas yang tinggi menunjukkan ruang berisi cairan atau batuan yang dipadat. Ada namanya litologi log. Nah, litologi log ini biasanya mereka beranggapan seperti log turunan. Log turunan di mana log ini dapat mengidentifikasi jenis litologi batuan yang ada di dalam permukaan bawah tanah. Apakah di dalam permukaan bawah tanah itu terdapat batuan kapur, batuan serpi, bahkan batu pasir. Nah, teman-teman, log ini memberikan representasi visual dari komposisi formasi berdasarkan data dari log yang diukur seperti log gamma ray, log densitas, dan log neutron. Kemudian kita masuk ke kaliper log. Teman-teman, kaliper log ini mengambil pengukuran resistansi dari dinding lubang bor dengan kaliper di sepanjang dinding tersebut dan langsung menerjemahkannya ke pengukuran dalam satuan inci seperti yang terlihat di dalam layar di atas, teman-teman. Log kaliper ini berguna untuk mendeteksi keruntuhan atau rongga dalam formasi, teman-teman. Jadi untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai saturasi air atau disingkat dengan SW, yang dimana merupakan kepanjangan dari saturasi water. Nah, saturasi air adalah log turunan yang menunjukkan seberapa banyak ruang pori dalam batuan yang terisi air. Jadi, dalam batuan terisi air ini seberapa banyak sih ruang pori-porinya? Jika tingkat saturasi airnya tinggi ini berarti mengindikasikan di dalam batuan tersebut terdapat lebihnya air di dalam pori-pori. Nah, ini mengindikasikan berarti dalam batuan tersebut merupakan zona yang tidak mengandung reservoir, teman-teman, karena tidak mengandung minyak dan gas. Kebalikannya, jika SW rendah berarti ini mengindikasikan zona reservoir karena tidak ada bahkan sedikit saja airnya. Ini berarti terdapat zona-zona hidrokarbon atau reservoir, yaitu minyak dan gas. Nah, teman-teman, setelah kalian sudah mengunjungi website yang tadi saya bilang ini, di samping ini akan terdapat tampilan seperti layar di atas ini. Nah, teman-teman, tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan menekan select wells.
Ketika select logs-nya sudah terbuka, kita akan mencari data-data yang akan kita gunakan di dalam software nanti. Kebetulan di sini data saya berada cukup jauh. Oke, sekarang kita sudah sampai di halaman 159, di mana ini merupakan halaman saya ambil datanya. Di sini data nama sumbernya itu Polivka unit A1. Di sini kita akan turun ke bawah untuk mengecek apakah ada tools datanya. Ternyata ada, teman-teman. Kalau sudah terdapat tools datanya, kita kembali lagi ke atas untuk klik view engineering data untuk memastikan apakah ada data oilnya, waternya, atau gas, teman-teman. Nah, ternyata di sini saya mempunyai datanya itu ada data oil sama waternya, teman-teman. Kita kembali lagi ke awal yang view general well data, kita turun ke bawah. Di situ di bagian digital warline lognya kita akan mendownload dispatch, artinya kita akan melihat dan mendownload data tersebut. Nah, kita lihat, teman-teman, di sini harus terdapat log-log yang disyaratkan. Di situ harus ada log Newton porosity, kemudian harus ada log CNPR, kemudian harus ada gamma ray log, ada RHOB, kemudian ada T, kemudian ada RXORT, kemudian ada potensial atau log SP, teman-teman. Nah, ketika semua lognya sudah lengkap, baru bisa kita mendownload data ini, teman-teman. Kita save as, kita ubah namanya menjadi pertama-tama kita ubah filenya dulu, type-nya itu all files sih, teman-teman. Kemudian kita ubah file namanya menjadi sumur 1. Oke, tadi kita sudah melihat secara bersama-sama bagaimana sih cara mendownload data-data yang akan dimasukkan ke software LogView++. Nah, sekarang video ini tuh menjelaskan dan memaparkan langkah-langkah mengenai cara penginstalan LogView++ tersebut. Nah, teman-teman, langkah yang awalnya itu kita pastikan dulu, teman-teman, internet kalian itu sudah terhubung. Nah, apabila internet kalian sudah terhubung, kalian akan mengunjungi website yang di samping ini, teman-teman. Nah, ketika sudah menekan atau mengunjungi website tersebut, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita ada dua pilihan untuk mendownload softwarenya. Di sini ada pilihan pertama yang LogView++ 2016 Setup XC. Kemudian di sini ada LogView++ 2016.2 Portable. Nah, teman-teman, di sini supaya lebih bagus pemakaian softwarenya, disarankan untuk memakai yang pertama, yang setup ya, teman-teman. Setelah kita download, maka tampilannya seperti ini. Nah, lain di file kita pergi ke file, kita mencari download yang tadi kita sudah download tadi, terus akan muncul tampilan seperti ini. Kalau muncul ini, kita akan tekan I accept the agreement, artinya kita menyetujui saja. Nah, sampai di sini kita next saja, teman-teman. Kita next lagi sampai kita mendapatkan pilihan install. Ketika sudah mendapatkan pilihan install, kita akan berproses dan kemudian terinstalasi seperti tampilan seperti samping ini. Lalu kita akan menekan finish, artinya penginstalan sudah siap dan sudah di. Oke, sekarang waktunya untuk menjelaskan bagaimana pemakaian atau langkah-langkah memakai software LogView++. Ketika kita sudah menginstal softwarenya, sekarang kita membuka aplikasi softwarenya LogView++ tersebut. Nah, di sini pada tampilan itu akan seperti yang di atas itu, teman-teman. Di sini kita akan menurunkan yang LogView++-nya untuk mencari pilihan well. Nah, kita tekan well, kita klik kanan, kita ubah nama well-nya. Ini bagian well-nya. Di sini saya memberikan nama sesuai nama saya, Firna, ditambah angka 1 di belakang, terus kita oke. Nah, kedua, nama Firna yang satu tadi, Firna 1, kita turunkan lagi, kita melihat apakah ada pilihan well log tidak. Kalau misalnya ada, kita tekan import filenya. Nah, filenya tadi yang sudah kita simpan, kita download di link yang tadi. Nah, ketika sudah, kita mengubah well lognya. Di sini saya ubah namanya menjadi nama belakang saya, terus kemudian ditambahkan angka 1 di belakangnya, kemudian kita oke. Setelah langkah-langkah itu sudah kita jalankan, kita jangan lupa save dulu, teman-teman, filenya agar tidak hilang. Kita save as, kita tuliskan file yang mau kita simpan ini, kita berikan nama. Di sini saya akan simpan sesuai nama saya sendiri, Firna Ode.
Nah, Bernaude underscore. Ketika sudah save as type-nya tidak bisa diganti, begitu saja kita tekan save. Nah, teman-teman, sini otomatis filenya ini sudah tersimpan. Mau keluar juga tidak apa-apa. Nah, kita pergi ke basic log editor, kita pilih file name-nya menjadi Firna 1 otomatis, terus log name-nya menjadi OD1 yang kita buat tadi sebelumnya ini teman-teman. Nah, ini sudah memproses teman-teman. Diproses, nah ditampilkanlah data-data ini. Kemudian kita cek. Nah, di sini ada bermacam-macam lognya teman-teman. Di sini ada Gamare log. Nah, teman-teman, itu merupakan tampilan Gamare log yang biru-biru itu. Kemudian kita cek lagi nih. Selain Gamare ada apa? Ternyata ada Arial D, ada RHOB, kemudian ada CN4. Teman-teman, nah CN4 seperti yang itu ya teman-teman. Kemudian kita lihat dari RLD menjadi LLD teman-teman, supaya semuanya sama teman-teman. LLD, kita langsung saja tekan OK. Ketika sudah terubah menjadi LLD, kita mencari lagi nih, kita harus mengubah yang nama CN4, kita ubah ke nama NPy, terus kita create new template. Nah, di sini kita memberikan nama template kita. Di sini saya akan menamakan template saya template underscore nama belakang saya ditambahkan angka 1, berarti template OD1. Nah, teman-teman, kita klik saja nama kita. Kalau sudah, kita tekan template OD1, kita pergi ke template editornya. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, karena kita belum memasukkan template yang tadi kita berikan nama. Kita masukkan template saya. Ketika masukkan template-nya seperti ini, terus kita akan mengklik area 1 untuk mengubah posisinya. Di bagian curve left-nya kita ganti dengan left border teman-teman. Kita cari left border, oh ternyata terdapat di bagian atas. Terus di bagian curve right-nya kita ubah dengan log Gamare. Kita cari saja tulisan GR. Ketika sudah dijumpai tulisan GR, kita tekan. Nah, otomatis posisinya tadi sudah berubah teman-teman. Seperti dari situ. Kemudian kita akan save template-nya. Di save. Kita akan save template-nya. Di save template-nya. Kemudian kita pergi ke sebelah area kanan, di situ ada menu logplot. Kita klik kanan, kita create new logplot, kita berikan nama logplotnya sesuai dengan ketentuannya dengan nama belakang saya, terus ditambahkan 1. Kita oke. Setelah itu kita pergi ke logplot yang bagian atas, terus kita masukkan logplot name, kemudian kita masukkan well name-nya, kemudian kita masukkan last name, kemudian kita masukkan template agar bisa ditampilkan. Nah, begini berarti sudah ditampilkan template-nya. Teman-teman, di sini kan ada 3 wilayah, di mana ada wilayah yang mempunyai kurva Gamare dan SP itu di bagian yang sebelah kiri saja. Kemudian bagian tengah-tengah itu merupakan kurva LLD. Kemudian di sebelah kanannya itu termasuk kurva RHOB dan NPy. Nah, teman-teman, kita pergi ke kurva yang ada Gamare sama SP-nya. Kita lihat pada kedalaman 1100, yang pertama-tama kita baca dulu kedalaman 1100-nya. Kita lihat pada kedalaman 1100-nya ini terbaca lognya itu termasuk Gamare-nya ini. Nah, teman-teman, kita lihat dulu pada kedalaman 1100. Pertama-tama kita lihat dulu garis hijaunya. Garis hijaunya ini merupakan garis atau kurva Gamare log. Nah, kurva Gamare log ini ketika kita melihat pertama-tama di kedalaman 1100 yang awal-awal dulu, kita lihat bahwa kurva tersebut termasuk tinggi. Ini mengindikasikan bahwa batuan tersebut termasuk batuan kotor. Kemungkinan besar batuan tersebut merupakan batuan serpih. Nah, kemungkinan besar juga batuan ini tidak terdapat hidrokarbon di dalamnya karena hidrokarbon tidak ada di tempat yang batuan serpih, teman-teman. Tasnya lagi pembuktiannya saya akan melihatkan Anda ke kurva bagian ujung, bagian yang kanan saya. Ini merupakan kurva yang memuat data dari log NPHI dan RHOB ya teman-teman. Di situ pada kedalaman 1100 memang sudah tidak nampak adanya hidrokarbon. Nah, teman-teman, di sini saya memberitahu yang hidrokarbon ini termasuk yang warnanya orange ya teman-teman, orange ke kuning-kuningan. Di pada kedalaman 1100 itu yang awal-awal pada kurva NPHI sama RHOB itu kosong teman-teman, tidak ada. Ini berarti memang batuan ini termasuk batuan serpih teman-teman. Artinya batuannya kotor, tidak terdapat hidrokarbon. Ternyata kalau kita lihat lagi teman-teman, kita lihat setelah yang batuan serpih tadi kita turun ke bawah lagi, ternyata pembacaannya itu berfluktuasi. Artinya di mana pencatatan memasuki area batu pasir atau sandstone teman-teman. Nah, di sini berarti terdapat hidrokarbon teman-teman. Ini bisa diasumsikan ada hidrokarbon di sini teman-teman karena batuannya itu bersih seperti batu sandstone. Itu bisa pergi ke kurva sebelah kanannya. Ternyata memang ada hidrokarbonnya walaupun sedikit, tetapi ada warna orange-nya yang menunjukkan ternyata di situ ada hidrokarbon. Kemudian kita turun lagi yang dari berfluktuasi yang tadi, kita turun lagi ke bawah. Oh, ternyata kembali lagi seperti yang awal bahwa Gamarenya itu memasuki wilayah yang batuannya kotor, di mana memiliki batuan serpih. Lalu kita bisa turun ke bawah lagi, ternyata ada fluktuasi, pembacaan berfluktuasi ya teman-teman. Di sini pencatatan memasuki wilayah yang memasuki wilayah sandstone, di mana wilayah ini memang ada hidrokarbonnya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan untuk mencari, untuk use custom depth-nya ini kita harus benar-benar melihat kedalamannya teman-teman. Kita harus melihat di situ apakah ada kurva SP sama Gamare tidak. Oh ya teman-teman, kita juga jangan lupa untuk melihat cross section-nya ada tidak. Ternyata di sini ada teman-teman. Setelah itu kita centang use custom depth-nya. Ini kita akan memasukkan kedalaman yang tadi kita pilih. Di sini kedalaman saya itu 1100 sampai 1200 ya teman-teman.
ketika kita sudah ketik kedalaman yang kita inginkan, nah tampilannya kan seperti itu, jadinya mengecil teman-teman. Ini tidak tahu laptop saya yang memang layarnya kecil atau bagaimana, tetapi memang tampilannya kecil seperti itu. Nah, lalu kita akan pergi ke basic log editor, kita mencari log RHOB. Setelah dapat RHOB nya, kita klik kanan. Kita klik kanan RHOB nya, kemudian kita pilih log analysis nya, kita pilih porosity, terus kita pilih from density log. Nah teman-teman, ini bertujuan untuk mengunculkan data per D nya teman-teman. Kalau sudah, kita memilih porosity from density nya itu kita ganti dengan RHOB. Kalau sudah, di bagian quartz nya itu kita ganti dengan dolomite. Teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita oke saja. Ini sudah memproses untuk menampilkan data 4D nya teman-teman. Nah, proses sudah selesai. Saya akan memperlihatkan Anda data 4D nya. Ternyata data 4D nya sudah ada ya teman-teman itu. Nah, data 4D nya sudah ada. Untuk mengaktifkan memunculkan data FSH GR nya itu kita harus kita memilih log analysis, kemudian kita tekan visual nya, kita pilih from gamma ray log. Di bagian gamma ray log kita akan memasukkan, ya tentu saja kita memasukkan gamma ray log nya teman-teman. Pada GR clean formation nya kita akan memasukkan angka 6. Di sini angka 6 berarti kita akan membersihkan log tersebut dari batuan dolomite atau batu pasir. Kemudian di bagian GR shell nya kita akan memasukkan angka 200, di mana sini akan membersihkan untuk batuan serpinya teman-teman. Kalau sudah ditetapkan angka-angka tersebut, kita klik OK, terus situ akan proses. Kita tunggu saja. Nah teman-teman, sudah jadi. Saya akan memperlihatkan apakah data FSH GR nya sudah ada atau belum. Ternyata FSH GR nya sudah ada. Ya. Lalu, nah setelah itu kita turun ke bawah, kita mencari data yang bernama 4D. Nah ini data untuk menampilkan porositas yang akurat. Kita tekan per di kanan, kita pilih extend calculator. Di sini variabelnya sudah ditentukan teman-teman. Di sini saya akan turunkan variabel name-nya. Sudah terlihat di sini sudah ada per d sama FSHGR-nya. Di sini di bagian variabel name kita ketik saja IFF_for. Lalu di bagian bawahnya kita masukkan rumusnya teman-teman. Di sini rumusnya itu kita masukkan variabel yang dari for d, di mana variabel for d punya saya itu x27 dikalikan dengan variabel dari FSHGR-nya teman-teman. Di sini FSHGR saya itu x28 dikalikan dengan x28. Terus kita execute. Nah, prosesnya itu seperti yang ditampilkan di tampilan atas ya. Kalau sudah, saya akan menunjukkan apakah ini sudah jadi data porositas akuratnya atau tidak. Oh, ternyata sudah ada teman-teman, sudah ada IFF4 nya. Ternyata sudah ada IFF4. Lalu kita turun ke bawah, kita lihat IFF4 untuk menunjukkan data SW. Saya template editor, kita tekan template yang kita berikan nama tadi, kita klik kanan, kita pilih add curve track, kita tekan, terus kita pergi ke curve yang baru kita tambahkan tadi, kita klik kanan lagi, kita pergi ke add new curve. Kalau sudah, kita oke saja. Lalu kita pergi ke curve yang baru kita buat tadi, kita akan mengubah curve groupnya. Nama curve groupnya kita tambahkan nama curve-nya dengan SW, saturasi air. Lalu kita akan mengubah warnanya atau line colornya. Di sini line colornya kita klik saja, kita masukkan warna. Di sini saya pilih warna blue atau biru ya teman-teman, biru tua. Lalu kita pergi ke track 4 curve-nya tadi itu, kita pilih add new area, kita klik OK. Lalu klik area 1, kita memasukkan curve left-nya menjadi left border, terus kemudian curve right-nya menjadi SW lagi, saturasi waternya teman-teman. Lalu untuk fill color-nya itu
untuk fill colornya kita tekan lagi seperti sebelumnya, itu pilih warna biru lagi. Nah teman-teman, di bagian atas sudah ditampilkan warna birunya, kita save saja teman-teman, berarti kurva SW nya itu sudah jadi ya teman-teman, di atas yang warna biru itu. Nah kalau sudah di bagian ini, kita masuk ke zona editor. Di zona editor ini kita add new zona di tanda plus yang warna hijau. Di bagian zona name yang pertama kita namakan sandstone, kemudian colornya kita ganti dengan warna hijau, kemudian kita oke saja teman-teman. Kita oke di bagian colornya, oke juga. Lalu tidak sampai situ, kita add lagi, tambahkan lagi, kita oke, tambahkan lagi, oke lagi, kemudian tambahkan lagi, kemudian kita memberikan nama sandstone akhir. Jadi kan ada sandstone yang pertama, dan sekarang sandstone akhir kita ubah warnanya. Warna yang saya pilih itu tetap warna biru. Oke, warnanya sudah dipilih, kita oke lagi nih zonanya. Nah sudah jadi zona-zonanya. Masukkan kedalamannya teman-teman. Saya di sini mengasumsikan kalau ya sandstone yang bagian pertama itu kedalamannya 1125, kemudian untuk sandstone yang akhir kedalamannya itu 1180 teman-teman. Lanjut kita pergi ke logplot. Nah teman-teman, di sini logplotnya masih berwarna hitam ya, karena belum memasukin. Teman-teman mau aktifkannya, kita pergi ke include slow top, kita centang sandstone sama sandstone akhirnya ya teman-teman. Sepertinya sudah jadi. Kalau sudah, kita ke litology, terus kita pilih create new litology interpretation, kita oke saja. Nah tampilannya seperti ini teman-teman. Kita pergi ke litology editor. Nah kita di sini akan memasukkan file name-nya, file name seperti yang awal tadi kita berikan nama. Sini nama saya Firna 1 dan litology log-nya litopik. Nah sini kita tambahkan lagi di add new, di depth star yang pada tabel pertama itu memasukkan angka 1125 dan untuk kedalaman akhirnya itu 1180. Nah muncullah kedalaman itu di pada bagian litology log, sudah muncul gambarnya. Kemudian di litology type nya kita pilih saja sandstone teman-teman. Nah, kenapa sandstone? Karena di sini ada hidrokarbon teman-teman. Ini berarti batuannya bersih. Nah, sudah berubah warna batuannya teman-teman. Di bagian litopeknya sudah berwarna kuning. Saya memberikan nama zona hidrokarbon berisi gas. Bahkan lagi kedua, di bagian depth star-nya itu kita masukkan 1100. Di bagian depth N-nya itu kedalaman akhirnya itu 1125. Lalu di bagian litology type-nya kita masukkan silty clay. Kita cari nama silty clay. Nah oke, kita dapat silty clay-nya. Di bagian remarks-nya itu kita isi shell. Kalau sudah ke logplot, kita pilih editor, lalu kita naik ke template, nama template kita tekan, kita add litology track. Kalau sudah muncullah litology track-nya yang tadi kita tekan, terus kita save template-nya teman-teman. Kalau sudah, kita kembali ke logplot, lalu kita masukkan litology log-nya yang tadi kita bikin litopek. Lalu di sini saya mengcustom agar kurva yang tadi kelihatan minimize, saya membesarkannya. Tidak terlalu besar namun tidak terlalu kecil juga. Kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, ini sudah jadi, kita bisa close dan simpan save-nya.